Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Teratai Putih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan kelimpahan rezeki, amin, ya robbal alamin. Dalam video kali ini, Mbak Teratai ingin membahas tentang hal-hal buruk yang sering dilakukan tanpa disadari. Efek negatifnya terhadap kehidupan kita. Hal semacam ini sangatlah sepele, menurut pandangan mata, tetapi efeknya sangat terasa. Meskipun pada sebagian orang, hal semacam ini digolongkan dalam hal mitos. Sebelum kita lanjut tonton videonya, mari kita simak yang satu ini. Welcome to .me YouTube channel. Teratai Putih. Sebagian dari kita mungkin pernah ditegur oleh orang tua, jangan menyapu malam-malam, jangan tidur lagi kalau sudah subuhan, tidurnya nanti siang aja, atau jangan duduk di depan pintu. Nah, kita spontan bertanya kenapa? Orang tua kita cukup menjawab pamali, yang artinya pantangan. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa hal dilarang, dan diabut pamali tersebut. Sebagian dilarang oleh para ulama, malahan ada juga yang memiliki landasan dalil dari Rasulullah. Salah satunya disebutkan oleh Az-Zarnuji dalam kitab Talim Al-Muta'alim, 15 hal-hal yang dapat menghalangi rezeki, yaitu menyapu pada malam hari, dapat membuang rezeki, bahkan ada anggapan juga bahwa suara gesekan sapu adalah panggilan bagi makhluk gaib. Menyapu di malam hari dapat menyebabkan rezeki menjadi seret atau bahkan mendatangkan kemiskinan. Ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kotoran dan debu di malam hari dianggap membuang-buang rezeki. Orang lain lagi mengatakan bahwa menyapu di malam hari dapat mengganggu makhluk gaib yang berkeliaran. Kegiatan mentapu itu yang dapat mengusik ketenangan mereka, sehingga dapat membawa nasib buruk atau bahkan mendatangkan roh halus ke dalam rumah. Yang kedua yaitu menyapu tidak langsung dibuang sampahnya. Sampah yang disimpan dapat mendatangkan kesialan dan menghalangi datangnya rezeki. Sebenarnya tidak ada informasi demikian. Tapi secara kasat mata sampah yang menumpuk merusak pandangan mata. Yang ketiga yaitu dilarang duduk melamun di tangga. Duduk di depan pintu merupakan larangan untuk anak gadis karena akan menghambat rezeki dan menolak jodoh. Dalam adat Jawa, pintu dianggap sebagai simbol gerbang menuju kehidupan baru atau dunia lain sehingga harus dihormati. Tapi meskipun pamali ini terdengar sepele, namun ada nilai etika yang terkandung di dalamnya. Menjadi tata krama dan sopan santun adalah hal yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa duduk di depan pintu bakal susah dapat jodoh adalah mitos. Semoga sahabatku tidak serius menanggapinya. Yang keempat yaitu menjahit baju yang sedang dipakai. Secara praktis menjahit baju yang sedang dipakai, alasan ini kemungkinan berasal dari alasan menjaga keselamatan karena berisiko menusuk kulit secara tidak sengaja. Selain itu, kepercayaan tradisional seringkali mengaitkan aktivitas tertentu dengan nasib buruk jika dilakukan dengan cara yang dianggap tidak lazim atau melanggar adat. Yang kelima yaitu membiarkan sarang laba-laba di rumah. Dalam Primbon Jawa mengatakan sarang laba-laba di rumah bisa menjadi pertanda terhambatnya rezeki. Dalam kitab Talim Al-Muta'alim Syekh Az-Zarnuji juga menyebutkan bahwa membiarkan sarang laba-laba di rumah bisa menjadi penghalang rezeki. Selain itu juga sarang laba-laba bisa membuat rumah kotor, mengurangi keindahan pandangan, mengurangi estetika dan menciptakan aura negatif, juga menghalangi aliran energi positif dalam rumah. Jadi kalau bisa sebaiknya rajin membersihkan ruangan yang sering kosong. Juga terlihat banyak sarang laba-laba berkesan seram. Karena rumah cantik pun kalau banyak sarang laba-labanya kelihatan kurang nyaman, betul gak Besti? Yang keenam yaitu tidur bertelanjang. Mungkin ada sebagian orang yang lebih nyaman tanpa busana alias telanjang bulat di kamar yang memang tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya, namun apakah ini dibolehkan oleh Islam?
guru besar di Universitas Kairo Al-Said Said Al-Syarqawi, menjelaskan orang yang tidur telanjang bulat di kamarnya dikenakan hukum haram oleh sebagian besar ulama. Dia pun menguraikan dalil untuk menutup aurat meski sedang sendirian dan tidak ada yang melihatnya. Perkataan lengkap Rasulullah kepada istrinya Aisyah era tidur tanpa busana sebagai berikut. Tadi Jibril datang tapi karena ia melihat ada kamu dia tidak masuk ke rumah karena menanggalkan pakaianmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Jadi sudah jelas bahwa tidur tanpa busana itu haram. 7 yaitu buang air dalam keadaan telanjang. Sebaiknya tutup kepalanya baik pakai handuk atau sarung. Boleh telanjang kalau memang dibutuhkan seperti mau mandi kencing tapi ada sunahnya pakai kain sarung atau celana pendek, demikian sahabatku. Yang kedelapan yaitu, suka mendoakan yang buruk pada anak. Mata pancing ada apa ya, kenapa begitu ya Besti? Dalam Islam durhaka tidak hanya berlaku dari anak kepada orang tua, tetapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Jika ini terjadi kira-kira bagaimana ya? Sudah pasti tidak ada keharmonisan dalam rumah dan akan dijauhi rezeki. Yang kesembilan yaitu, suka memakai sisir yang rusak. Sebagaimana kita tahu bahwa sisir rusak dapat merusak rambut apalagi dipakai pada rambut basah, sebaiknya sisir yang sudah ompong dijauhin aja. Yang ke-10 yaitu, orang yang mempunyai sifat kikir. Orang yang kikir bukan tambah kaya, tetapi sulit untuk kaya. Bukankah yang dikatakan kaya adalah hatinya yang suka memberi, tetapi pada orang yang mempunyai sifat kikir sulit didatangi rezeki. Yang ke-11 yaitu, suka bohong. Orang yang suka berbohong mempunyai rezeki yang seret. Kenapa demikian ya? Karena berbohong adalah salah satu sifat yang tidak disukai orang. Dalam pergaulan pun tersisih, bukankah rezeki itu datangnya dari orang lain? Benarkan sahabatku? Yang ke-12 yaitu suka melalaikan sholat. Dikatakan bahwa orang yang suka melalaikan sholatnya merekalah yang disebut orang yang berbuat riya, baik dalam sholat maupun semua perbuatannya. Yang ke-13 yaitu larangan membakar kulit bawang baik kulit bawang merah ataupun kulit bawang putih. Terkait membakar kulit bawang dapat menghalangi rezeki, belum tahu alasannya. Yang ke-14 yaitu makan sambil berbaring, dianggap tidak sopan dan bisa membawa sial. Dengan makan sambil berbaring merupakan cara yang tidak sopan kepada leluhur dan tidak menjaga nilai-nilai budaya. Yang 15 yaitu memanggil orang tua dengan namanya. Memanggil orang tua dengan menyebut namanya secara langsung dianggap pamali dan tidak sopan. Demikian 15 kebiasaan yang dapat menghalangi rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.